Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Butawakil Suganda Putra dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan melakukan ujian praktek, yaitu memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Yang pertama, kita akan memandikan jenazah terlebih dahulu. Yang pertama, kita menutup aurat jenazah. Misalkan ini jenazah lelaki, tutup saja auratnya saja, ditutup dengan kain. Yang selanjutnya kita mendudukkan jenazah, lalu masukkan selang ke dalam perut dan sambil mengelus-ngelus perutnya supaya kotoran jenazah tersebut bisa keluar. Nah, setelah itu kita memasukkan tangan ke dalam kain dan membersihkan kemaluannya tanpa melihat kemaluan tersebut, sambil memasuki selang terus dibersihkan. Setelah itu kita membawa air sebanyak 4 liter setiap wadahnya dan dimasukkan oleh daun bidara secukupnya. Setelah mencampurkan air dan daun bidara, selanjutnya kita membersihkan mayit. Yang pertama anggota wudhunya dulu, yang sebelah kanan seperti biasa. Untuk kumur-kumur, kita memakai kain dan kainnya dibasahkan. Cukup dimasukkan saja 2 jari ke dalam mulut dan hidungnya. Yang lainnya seperti biasa kita melaksanakan wudhu. Cara tadi harus dilakukan sebanyak 3 kali, bahkan boleh 7 kali, supaya tubuh mayit terbebas dari kotoran yang ada dari dubur dan kubur. Setelah melakukan wudhu dan mengkeramasi mayit, selanjutnya kita gunakan air daun bidara ini untuk membersihkan seluruh anggota bagian tubuh. Caranya, yang kanan terlebih dahulu. Dimandikan yang kanan terlebih dahulu, terus yang belakangnya juga yang kanan terlebih dahulu. Tetap tutup auratnya. Yang belakangnya juga yang kanannya dulu. Selanjutnya yang sebelah kiri sama seperti itu. Yang kedua, kita akan mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah hukumnya wajib. Kewajiban mengkafani jenazah adalah menutup seluruh badan mayit oleh kain. Disunahkan mengkafani jenazah lelaki dengan 3 lembar kain putih. Sebab Nabi SAW dikafani dengan 3 lembar kain putih, lalu diberi wangian berupa bukhur. Bukhur merupakan sejenis getah yang dibakar yang menghasilkan bau wangi. Yang pertama, kita memakai kain untuk dibentuk semacam celana dalam untuk menutupi auratnya. Dan kain yang kedua, seperti bisa lihat, ini kain kedua dan ini lapis ketiga terakhir. Setelah memakai celana dalam, kita langsung letakkan banut, yaitu semacam wewangian yang dikhususkan untuk mayit di dalam ini, supaya untuk menutup kemaluan dan duburnya. Selanjutnya kita meletakkan tangan mayit seperti yang akan takbir salat, seperti ini. Selanjutnya kita menutup mayit dari sebelah kanan terlebih dahulu. Lalu dililit. Dan lapisan terakhir sama seperti itu. Selanjutnya kita gunakan tali untuk supaya tidak terbuka lagi kain kafannya. Kita sediakan tali dulu.
Selanjutnya kita menalikan ini di bagian bawah. Selesai. Selanjutnya kita mensalatkan jenazah. Mensalatkan jenazah hukumnya fardu kifayah. Yang pertama, kita kan ini mayitnya laki-laki, kita sebagai imam berposisi di bagian kepalanya. Jika mayitnya perempuan, kita berdiri di depan perutnya. Langsung saja kita mensalatkan jenazah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madhalahu. Allahu akbar. Allahumma ighfir lihayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa sagirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahu akbar. Allahumma anta rabbuha wa anta qabataha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qabatta ruhaha wa ta'lamu sirraha wa alaniyataha jina syufa'a faghfir laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itulah tata cara mensalatkan jenazah. Yang terakhir kita menguburkan jenazah. Sebagai ilustrasinya, misalkan ini di atas permukaan dan ini kuburannya. Yang pertama, kita membawa jenazah ke dalam kuburan dengan kakinya terlebih dahulu. Seperti ini. Di bawah kuburan dan disimpan di bawah kuburan. Selanjutnya kita mengambil sesuatu seperti batu ataupun tanah yang dibuat bulat supaya si mayit menghadap ke kiblat. Seperti ini contohnya. Nah, diginikan. Setelah mayit menghadap kiblat, kita langsung membuka tali mayit tersebut. Setelah ini kita menutup mayit dengan papan. Seluruh badan ditutup dengan papan. Setelah menghadap kiblat seperti ini, ditutup semuanya oleh papan. Terus memasukkan tanah yang sudah digali, dimasukkan lagi ke sini sambil diinjak-injak oleh yang melakukan penguburan mayit tersebut supaya tanah nantinya tidak anjlok. Terus diinjak-injak dan disunahkan oleh Rasulullah tanahnya menggunung sebesar punuk unta. Jadi jangan terlalu besar ininya supaya aja, dan disunahkan di atasnya menggunakan kerikil supaya tahu pembeda antara tanah biasa dan kuburan, supaya kuburan tidak dihinakan. Setelah tertutup oleh tanah tersebut oleh kita diperciki air. Alhamdulillah, kegiatan ujian praktek ibadah kali ini telah selesai dari memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensalatkan jenazah, dan sampai menguburkan jenazah. Terima kasih. Saya Akhi Mutawakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.